Selamat pagi ya teman-teman. Begini, tadi pagi ada yang menelpon saya dan bertanya tentang kondisi dia ya. Dia bekerja di majikan 6 tahun, tapi dia dikeluarkan awal majikan ternyata mengeluarkan awal di bulan April. Tapi tanpa sepengetahuan dia, majikan mengirim surat kepada pihak imigrasi Hong Kong bahwa dia sudah diterminate pada bulan April 2020. Ternyata dia dipekerjakan sampai tanggal 10 bulan Juni 2020. Yang artinya di saat April ini majikan mengirimkan surat pemutusan langsung kepada imigrasi Hong Kong menyatakan bahwa sudah tidak mempekerjakan dia tanpa sepengetahuan dia, tapi faktanya dia masih bekerja di dalam rumah majikan. Nah, dalam kasus ini artinya baik majikan maupun pekerja sama-sama salah. Karena majikan sudah memutuskan kontrak, artinya tidak berhak mempekerjakan pekerja tersebut. Nah, lalu masalah yang dialami oleh si mbaknya ini adalah karena ketidaktahuan dia, meskipun dia sudah di Hong Kong 6 tahun ya, katanya jarang libur dan pegang HP tidak untuk mencari info. Maaf ya, karena tadi memang dia menelpon saya dan saya nyatakan HP-nya tidak untuk mencari info. Mendapatkan nomor saya dari seorang teman, suruh menanyakan harus bagaimana. Sebenarnya dia tidak membutuhkan solusi, karena tadi dia menelpon saya, dia sudah menyatakan diselesaikan dengan agen, tapi di satu sisi dia ketakutan dengan dirinya sendiri. Nah, kasus dari mbaknya ini jelas dia overstay dikarenakan majikan sudah mengirimkan surat pemutusan kontrak kepada imigrasi Hong Kong dan itu berlaku meskipun tanpa tanda tangan pekerja. Jadi pemutusan kontrak itu boleh dilakukan sepihak, baik oleh pekerja maupun majikan. Ada tanda tangan kedua pihak ataupun tidak, jika Anda sudah memutuskan kontrak dan dikirim ke imigrasi artinya approve ya. Ingat, artinya approve. Nah, kemudian bagaimana langkah yang harus dilakukan? Langkah yang harus dilakukan oleh BMI jika ternyata majikan mengirimkan surat pemutusan kontrak tanpa sepengetahuan kita dan kita tidak diberi kopinya adalah memberikan penjelasan kepada pihak imigrasi Hong Kong secara tertulis ya, memberikan penjelasan kepada imigrasi Hong Kong secara tertulis. Kapan Anda keluar dari rumah majikan? Buktinya adalah bukti dari penerimaan hak-hak Anda sebelum Anda keluar. Nah, kemudian surat terminate tersebut dikirimkan kepada imigrasi Hong Kong. Jadi sebenarnya sama, itu juga surat terminate selain pemberitahuan bahwa cuma yang tanda tangan Anda, ya kan? Di situ bahwa Anda menyatakan tanggal sekian saya baru keluar dari rumah majikan. Nah, terus apakah nanti bermasalah? Otomatis iya, karena dia sedang mencari majikan baru. Dan untuk mencari majikan baru dia harus memberitahukan kapan tanggal keluar, surat terminate dan juga hak-hak terminate sebagai bukti bahwa dia memang keluarnya tanggal 10 Juni 2020. Jadi bukan April 2020 seperti yang dilaporkan majikan. Dalam hal ini, kasus ini sudah pernah dialami tahun 2016 kalau nggak salah. Saya sudah pernah ada yang konsultasi masalah ini, hampir sama. Dan dia pun dikasih, majikan mengirimkan surat pemutusan kontrak tanpa sepengetahuan dia. Kemudian dia keluar 3 bulan setelah surat tersebut aktif. Jadi setelah ada pembantu baru dia baru dikeluarkan dari rumah majikan. Nah, sama, yaitu tetap memberikan penjelasan kepada pihak imigrasi Hong Kong dan juga menjelaskan tentang tanggal keluar, terminate-nya, hak-haknya, alasannya, terus mengapa kamu masih bekerja di rumah majikan tersebut. Nah, sementara apakah nanti ada sanksi?
Kalau sanksi itu tergantung kasusnya sebenarnya, karena pada dasarnya majikan tidak boleh mempekerjakan pekerja yang tanpa permit, termasuk yang saat ini dialami oleh mbaknya itu. Nah, terus untuk mbaknya tadi yang telepon, entah siapa yang kasih nomor saya, diharapkan membuat surat pernyataan tersebut kepada agennya kalau memang diwakilkan kepada agennya ya. Nah, terus apapun itu kontrak kerja adalah 2 tahun. Jika Anda ingin memutus kontrak, silahkan melalui 2 cara. Membayar 1 bulan gaji tanpa pemberitahuan atau memberitahukan 1 bulan terlebih dahulu. Itu hak masing-masing. Nah, tetapi dalam kasus ini jika Anda 6 tahun Anda memang dibolehkan keluar awal dari rumah majikan, atau majikan merilis Anda di awal dari 8 minggu itu boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku majikan memberikan release letter dan alasan yang masuk akal. Nah, tetapi hak tinggal Anda adalah setelah Anda keluar hanya ada waktu 2 minggu, jadi tidak ada lebih. Jadi misal majikan di April ini sudah memutus kontrak di bulan April, tanggalnya sudah jelas. Nah, dari tanggal tersebut Anda hanya ada waktu 14 hari di Hong Kong, jadi tidak boleh lebih dari 14 hari tersebut. Kalau Anda lebih dari 14 hari artinya Anda overstay. Nah, ternyata Anda tinggal sampai tanggal 10 bulan 6 2020, artinya Anda sudah overstay, seperti itu. Nah, jadi yang perlu dilakukan selain Anda membuat laporan ke imigrasi, Anda juga harus melaporkan ke KJRI. Minimal majikan ini biar mendapat teguran, dan nanti dalam pengambilan proses pembantu baru minimal dia harus membuat surat pernyataan tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Nah, dari kasus ini masih banyak ternyata teman-teman BMI yang belum tahu tentang hak-hak mereka dan juga kontrak kerja serta kapan tanggal keluarnya. Nah, di sini tanggal keluar itu sebenarnya kesepakatan antara Anda dan majikan, tetapi dengan satu syarat, tidak boleh over dari tanggal visa, ya kan? Nah, semoga dari kasus ini mbaknya tadi yang menelpon segera menemukan solusi. Tapi yang pasti dia sudah melemparkan ke agensi, dan solusi saya jelaskan. Masalah diterima atau tidaknya urusan beliau ya. Terima kasih.